kita ketahui 9,81, maka didapatkanlah dengan perhitungan ini untuk berat aslinya itu di 20,81 kilonewton per meter kubik. Nah, untuk rumus berat jenuhnya di gamma setnya itu rumusnya GS ditambah E per 1 ditambah E dikali gamma W. Nah, hasilnya ini adalah 22,07. Nah, ini kenapa berat jenuh ini lebih besar nilainya daripada berat asli? Karena berat jenuh itu kan dia udah ketambahan sama air tadi yang 8 tuh. Jadi hasilnya yang berat jenuh ini nilainya lebih besar dari si berat aslinya. Nah, untuk yang soal nomor 1 ini apakah bisa dimengerti? Bisa, Bang. Iya, nggak ada yang perlu kita masukin ke dalam plaksisnya ya. Jadi nggak saya tutorin gitu ya nomor 2 gitu. Nah, kita lanjut ke yang soal nomor 3, yang permeabilitas tanah ini. Nah, di soal yang nomor 3 ini, kita ini disuruh mencari nilai dari si koefisien permeabilitasnya untuk kita masukin ke software praksisnya. Nah, rumus K-nya itu sama dengan V dikali L dibagi A dikali H dikali T. Nah, pertama kita cari nilai A-nya dulu, karena nilai A-nya inilah yang nggak ada di rumus dari A ini adalah 3,14 dikali D pangkat 2 dibagi 4. Nah, ini kan D-nya udah kita ketahui ya dari soal. D-nya itu 150, L-nya dalam sentimeter. Jadi kalau kita ubah M ke meter, ini kita rubah ke kubik meter. Itu jadi semua satuannya 1 dikali 10, kita rubah min 5. T-nya juga. Nah, kita bahasin lah di sini. Dapatlah nilai A-nya itu 0,0176 pangkat 2, pangkat kuadrat. Nah, setelah kita udah dapat nilai A-nya, kita masukkan ke dalam rumuskannya yang tadi di atas itu. Nah, ini perhitungannya. V-nya jadi 1 dikali 10 pangkat min 5, dikali L-nya 0,3, dibagi A-nya itu tadi yang 0,0176 ini, dikali H-nya itu 1, dikali T-nya dalam waktu detik itu 600. Maka didapatkanlah nilainya itu 2,84 dikali 10 pangkat min 7 meter per sekon. Nah, tapi nanti waktu pas di praksis itu, dia dimintanya itu dalam bentuk meter per hari atau meter per day. Nah, maka kita kali dulu dikali sama 86.400 gitu kan. Kenapa? Karena satu hari itu dia itu 86.400 detik gitu. Makanya kita kali 86.400, didapatkanlah 0,0245 meter per hari itu. Nah, untuk soal nomor 3 ini apakah aman? Nah, kalau misalkan dari teman-teman ada yang merasa jawabannya ada yang berbeda, mungkin boleh raise hand aja nggak apa-apa, atau langsung ngomong aja gitu. Karena kemarin waktu pas saya asistensi, kata bapaknya sih aman aja gitu, udah benar gitu untuk nilainya. Nah, kemudian nomor 3 ada yang mau ditanyain nggak? Lanjut, Bang. Aman, Bang. Lanjut ya. Nah, lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 ini agak tricky di sini. Kenapa? Karena ini saya nggak tahu ya yang benar yang mana dan yang salah yang mana gitu. Mungkin kalau nomor 4 ini saya mau langsung ke Excel-nya aja. Nah,
Di sini kan kita nomor 4 itu disuruh konversiin dari normal force sama shear force ini menjadi tegangan normal dan tegangan geser. Yang mana normal force dan shear force ini kan masih dalam bentuk kilogram kan. Nah, sedangkan kalau kita mau konversi ke tegangan normal sama tegangan geser, ini tegangan normal sama tegangan geser itu satuannya itu udah kilonewton. Nah, makanya kita konversikan terlebih dahulu dari si normal force sama si shear force-nya itu menjadi tegangan normal dan tegangan geser. Kemarin saya udah mengkonversinya. Nah, kalau saya konversi ini kalau langsung ke dalam kilonewton itu hasilnya yang ini. Yang ini. Dia rumusnya itu yang ini, yang normal, yang kita mau konversi yang normal force dulu ya, menjadi tegangan normal tuh rumusnya ini, E4 ini yang 0 ini dikali 9,81 dibagi 0,002, 0,002 ini si penampangnya, luas penampang dikali 1000. Nah, ini kalau kita konversi hasilnya segini. Begitu juga untuk yang normal force 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo itu di tegangan normal ini hasilnya segini. Ini konversinya. Nah, untuk yang shear force-nya dikonversi ke tegangan geser pakai rumus yang sama, begitu juga ini. Cuman nanti dia hasilnya kalau kita buat grafiknya, karena nanti output dari si mereka itu adalah gambarkan bidang more column tegangan geser versus tegangan normal berupa grafik linier. Nah, nanti dari versus ini akan mendapatkan nilai kohesi sama sudut geser dalamnya. Gitu. Nah, kalau di sini kita buat kita buat grafik liniernya itu kan nilai Y sama dengan 0,5. Ini kita aktifin dulu ya garis regresinya. BTW kalian udah tahu belum cara ngaktifin garis regresinya ini yang garis Y sama dengan 0,5175x ditambah 0,03 ini udah tahu belum caranya? Cara buat grafik ininya. Belum, Bang. Belum, Bang. Oke, mungkin saya ini dulu ya, saya hapus dulu. Jadi kalian buat dulu di insert ini, kemudian kita ke chart ini, pilih yang scatter yang ini aja. Terus kita geser dulu ke sini. Habis itu kita klik kanan, kita select data, kita klik yang add ini, kita kasih nama tegangan normal vs tegangan geser. Nah, untuk series X-nya itu kita ambil yang tegangan normal, yang ini. Kita copy aja, drag, habis itu kita enter di sini. Kemudian untuk yang series Y-nya itu yang tegangan geser, karena tadi itu kan tegangan normal versus tegangan geser. Berarti yang X itu yang normal, yang Y itu yang geser. Nah, ini kita oke aja. Nah, habis itu kita oke. Dapatlah ini. Nah, cara munculin garis regresinya itu kita klik yang titik ini, terserah mau di mana kita klik, terus itu klik kanan, terus itu add thread line, kemudian kita pilih yang linear, kemudian untuk yang display equation on chart sama display R square value on chart itu kita aktifin. Nah, dapatlah dia garis si tegangan normal versus tegangan geser. Nah, dari sini kita itu bisa tahu nilai kohesinya itu yang mana, nilai P-nya itu yang mana, itu berdasarkan ini. Nah, ini kan kalau nilai kohesinya itu, kata bapaknya kemarin itu yang 0,0303 ini. Cuman ini kan terlalu kecil nilai kohesinya. Nah, kemarin itu kata bapaknya, ini kenapa kecil gitu. Terus saya bilang, ini udah saya konversi dulu, Pak. Nah, kemarin tuh bapaknya bilang, kenapa kamu konversi yang ini tadi itu? Tadi kan masih dalam bentuk kilo karena ini udah saya konversi menjadi kilonewton. Nah, kenapa maksud bapaknya itu kenapa nggak dalam kilo aja tegangan normalnya sama tegangan gesernya juga gitu. Nah, kata bapaknya yang ini yang salah, yang ini salah. Nah, maka dari itu saya konversiinnya itu masih dalam bentuk kilo yang ini jadinya yang benar itu. Nah, rumusnya itu biasa rumus tegangan itu kan dia F dibagi A ya.
F-nya itu si tegangannya ini. A-nya itu sih luas penampang yang 0,02 tadi. Berarti kalau untuk tegangan normalnya itu tinggal dibagi aja yang normal force yang 0 ini dibagi sama 0,02 langsung dia. Nah, dapatlah nilainya 500 untuk yang 1 kilo, untuk yang 2 kilo 1000, untuk yang 3 kilo itu 1500, untuk yang 4 kilo itu 2000. Ini untuk tegangan normal. Nah, yang untuk tegangan geser sama, kita bagi aja F dibagi A. F-nya itu yang shear force-nya ini, kalau yang A-nya itu yang penampang, luas penampang yang 0,02 tadi, 0,002 tadi yang ada di soal. Nah, maka dapatlah segini. Nah, dengan cara yang sama tadi untuk memunculkan grafik tegangan normal versus tegangan geser, didapetinlah nilai ininya apa, nilai garis regresinya ini yang ini. Nah, nilai dari si kohesinya itu 3,09. Nah, kemarin saya kebetulan dikasih lihat lah kohesi dari si bapaknya itu. Dan benar, kohesi bapaknya itu nilainya itu 3,09 gitu. Nah, rumus dari terus ini yang untuk kohesi ya. Untuk yang kohesinya berarti 3,09. Terus kalau untuk nilai pi-nya itu gimana? Nah, kita bisa lihat di sini. Persamaan garis ini nih. Ini kan rumusnya persamaan garis itu kan Y sama dengan AX plus B. Kita lihat di yang persamaan garis regresi. Y sama dengan 0,5175X plus 3,09. Nah, yang B itu adalah nilai kohesi. Berarti kalau di Y yang ini nilai kohesinya berarti kan yang 3,09 kan. Nah, AX-nya berarti yang mana? AX-nya itu berarti yang 0,5175X. A-nya itu yang 0,5175. Nah, kalau kita masukin ke rumus Moore column, ini yang bawah ini yang rumus Moore column. Ini rumus Moore column. Nah, saya pindahin dulu. Nah, yang ini nih rumus Moore column. Y ditambah C ditambah sigma tan pi. Nah, kita lihat C ini kan tadi yang 3,09 kohesi. Berarti sigma tan pi-nya itu yang sigma ini itu yang X. Tan pi-nya ini berarti yang 0,5175. Berarti kita udah tahu nih. Pi-nya itu 0,5175. Itu tan pi-nya. Kalau kita mau cari pi-nya, berarti tinggal kita ubah aja. Jadi tan minus 0,5175, atau kalau kita mau cari Google itu arctan, dia rumusnya ini. Arctan 0,5175. Nah, nanti itu dapatlah dia, cari aja di kalkulator Google itu, nanti dia dapatlah si kohesinya itu di sekitar 27 sekian gitu. Sampai sini aman atau enggak? Atau masih ada yang bingung di yang soal nomor 4 ini? Aman Bang, aman. Aman ya. Nah, lanjut berarti ke soal yang nomor 5. Nah, soal nomor 5 ini kalian sebenarnya cari di GPT juga sebenarnya bisa sih ini. Soalnya kemarin punya jawaban saya bandingin sama GPT itu nilainya sama. Dia dan kata bapaknya juga udah benar. Nilainya itu yang modulus elastisitasnya itu 100.000 kPa, kalau mau dirubah ke MPa berarti 100. Nah, angka Poissonnya itu 0,3. Ada yang sama nggak jawabannya? Kalau yang udah ngerjain. Atau Sama, memang Bang. nah, sama ya berarti ya. Kalau yang untuk yang tadi yang nomor 4 ada yang sama nggak? Atau ada yang beda? Nah, mungkin bisa di ini ya, bisa dicari aja gitu caranya. Kalau saya sih yang nomor 4 tuh kayak gitu yang kemarin diarahin sama bapaknya. Karena kemarin udah sempat asistensi juga. Nah, mungkin kita mau lanjut ke software dari Praxisnya ini sendiri gitu. Nah, pertama-tama ini
di soal praksisnya itu, kita disuruh buat geometri lereng awal seperti yang ditunjukkan pada gambar di atas menggunakan software Praksis. Kemudian didefinisikan material tanahnya menggunakan Morse column berdasarkan hasil soal nomor 1 sampai 5. Nah, kita suruh ngitung FK-nya, terus tuh kita suruh di bagian mesh-nya itu kita pilih yang fine, terus tuh kita interpretasi keamanan lereng tersebut jika diisyaratkan FK minimalnya 1,3. Jadi kita itu disuruh mencari FK dari si lereng awal ini, yang lereng awal ini. Nah, kita disuruh nganalisis yang lereng awal ini dulu, gitu. Pertama-tama kita buat AutoCAD di AutoCAD dulu. Nah, ini kita coba lihat dulu ya detail gambarnya itu kayak gimana. Supaya kita gambar di AutoCAD-nya itu mudah, gitu. Di sini panjang tinggi keseluruhannya kan 45, lebar keseluruhannya itu 168, sedangkan lerengnya ini sendiri 30. Berarti kita akan coba gambar di AutoCAD-nya. Nah, pertama-tama sebelum kita ke AutoCAD ini, kita klik unit dulu. Unit, terus klik kanan, enter. Nah, ini kita ubah, kalau masih milimeter, ini kita rubah ke meter. Supaya satuannya jadi meter. Terus itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita klik yang ini. Yang lain ini kita mau buat si desain tadi itu, lerengnya. Nah, kita klik aja dulu di sembarang sini. Klik ke bawah. Tadi kan panjangnya itu 45 ya. Kita langsung ketik aja di keyboard kita 45. Terus itu kita enter. Nah, kita zoom dulu. Nah, habis itu kita tarik garis ke samping. Tadi lebarnya kan 168 ya. Kita klik di keyboard lagi 168. Kita klik enter. Nah, segini. Nah, karena tadi itu kita lihat di sininya lerengnya ini 30, sedangkan keseluruhannya 45, berarti yang panjang ininya, yang ini ke sini, berarti ini kan 15 ya. Nah, berarti kita buat di AutoCAD-nya 15 ke atasnya. 15, terus kita enter. Terus kalau udah kita klik kanan, kita klik enter. Terus tuh cara buat yang detail yang bagian atasnya ini kayak gimana? Sama aja kayak tadi, kita buat aja di sininya. Misalkan ini saya kira-kira aja ya, kalau desain yang punya saya itu, misalkan di sininya itu panjang di sininya itu 0,5, habis itu kita enter. Terus itu tadi kan agak kesini 0,5. Nah, tadi itu kan agak ke atas gini ya, kalau kita lihat di zoom ini ya, nih. Nah, ini kan agak gini ya. Nah, coba kita desain ulang di AutoCAD-nya. Nah, gini kita kira ini 1, kita klik 1, terus kita tap. Kita klik tab supaya kita pindah ke menu yang sudut. Sudutnya kira-kira itu misalkan 40. Terus kita enter. Dapat segini. Terus bagian sininya kira-kira kita buat lagi 1. Kita tap lagi supaya pindah ke sudut, kita kira-kira 30. Terus kita enter. Terus ini kita tadi itu sejajar gini kan garisnya, ini kita buat coba 15 saja. Kemudian kita enter. Nah, habis itu kita buat agak ke bawah, karena tadi dia agak ke bawah kan di sininya nih. Kita buat yang geometri yang ininya. Kita ke bawahin kira-kira panjangnya itu 2, kemudian sudutnya itu misalkan 25. Kita enter. Habis itu kita buat garis lurusnya lagi yang kayak gini nih, kira-kira 3, sudutnya tetap 0, kita enter. Terus sekali lagi ke bawah lagi, ini perkiraan 2,5, sudutnya itu kita klik tab, kita tekan tab supaya kita ganti ke sudut itu 25 juga. Itu kita enter. Habis itu kita klik ini yang sejajar lurus itu 5 perkiraan. Terus kita enter. Terus kita buat ke atasnya itu panjangnya itu 2, terus sudutnya juga 2
25 juga, samain yang kayak tadi. Terus tuh kesininya itu kita klik 2 juga, panjangnya sama. Terus tuh ke atasnya lagi 2, terus tuh sudutnya itu 25, sorry. Terus tuh kita enter lagi. Terus tuh bahasan kesininya kita perkirakan 3, misal. Enter. Nah ini kan udah selesai nih. Terus kita klik enter di sininya. Nah kira-kira kan ini udah mirip tuh ya, kayak gini. Nah terus itu tinggallah kita tarik aja garis dari ujung sini ke ujung bawah tadi itu. Sampai sini. Klik enter. Nah, kurang lebih dimensinya kayak gini. Kira-kira aman nggak sampai sini? Aman, Bang. Aman ya. Terus kita save. Kita save yang ini. Terus itu terserah kalian mau nyimpennya di mana. Kalau saya di tutorial Mektan. Ini misalkan tutor Mektan. Nah, save-nya itu kita bentuknya itu yang DXF. Karena dia bisanya DXF. Terus itu kita save. Nah, kalau udah kita save, habis itu kita ke ini aja, ke software Plaxis-nya. Nah, kalau kalian udah buka software Plaxis, kita klik Start New Project. Sebelumnya yang untuk AutoCAD ini aman nggak? Kira-kira. Aman, Bang. Nah, untuk dimensi ininya sih sama aja ya kayak tadi caranya nih. Ngikutinnya kayak dimensi pada soal aja, perkiraan gitu. Nah, kayak gini. Nah, kita lanjut ke software Plaxis-nya ya. Nah, pertama-tama kita buat judul dulu, buat kita masukin, buat nama pengerjaan kita misalkan tutor 1. Nah, kita next aja. Nah, untuk contouring-nya ini X maksimalnya itu ya X max-nya itu yang tadi itu yang bagian bawahnya ini kan 168 ya. Berarti kita tulisnya 168. Yang Y-nya itu berarti kan tingginya ya 45 kan tadi maksimalnya, berarti kita tulis 45. Kita next aja. Ini biarinin aja, kita next aja. So kita oke. Nah, kalau udah kita ke struktur yang ini. Struktur kita klik struktur, habis itu kita pilih yang struktur yang ini. Nah, habis itu kita pilih yang import geometry. Klik. Nah, barusan kita cari file kita tadi ada di mana yang file DXF tadi. Nah, ini kan ada di sini. Tutor Mektan kita buka. Buka. Nah, nanti dia muncul kayak gini. Habis itu kita klik OK aja. Nah, nanti kan muncul kayak gini. Nah, kalau udah, kita ini mau nginputin material-material tadi, tapi kita harus buat polygon dulu di sini, di create soil polygon. Kita create soil polygon. Nah, kita mau buat garis sesuai sama titik-titik ini. Ini kan titiknya berdempetan ya. Nah, kita zoom aja. Kita zoom. Nah, kita buat di sini. Klik sini. Klik di sini. Klik di sini. Klik di sini. Pokoknya satu-satu semuanya sampai dia selesai di sini. Di sini. Pokoknya sampai dia semuanya selesai. Di sini. Terus tuh di sini. Di sini. Terus tuh kita zoom ke tempat yang titik yang lain. Nah, yang ini klik di sini. Terus tuh di sini. Terus tuh di sini. Jangan lupa di sini kan masih ada titik juga nih. Di sini. Sama terakhir yang di awal tadi di sini. Kita klik. Nah, udah kan ya gini ya.
Nah, kita fokusin lagi di reset zoom ini. Nah, kalau udah, kita masukin materialnya yang di show material ini. Kita klik set. Nah, ini kita langsung new aja. Barusan kita kasih nama materialnya itu misalkan tutor 1. Style modelnya kita pilih yang more column tetap. Nah, kita masukin ke data unit weights. Nah, yang gamma unset ini yang tadi itu, yang berat asli. Tadi kan misalkan dapatnya itu 20,81. Itu yang gamma setnya itu 2207. Itu ya yang tadi itu jawaban yang ini tadi. Nah, yang ini tadi kita masukin ke praksis yang ini gitu. Nah, untuk void ratio, tabel yang void ratio, yang Rayleigh dumping ini nggak usah kita ubah-ubah lagi. Terus kita ke mechanical. Nah, yang ERF ini dia mintanya dalam bentuk KN per M2. Nah, tadi kan kita KN per M2 itu sama aja dia itu KPA. Kalau teman-teman masih dalam bentuk MPA dirubah dulu. Tadi kan dapat nilainya itu 100 MPA. Kalau kita ubah ke KN per M2 itu, dia dapatnya nanti jadi 100.000. Gitu. Nah, untuk Poisson rasionya itu 0,3. Nah, untuk nilai yang ini biarinin aja karena memang kita nggak ada data-data ini. Kemudian data strength-nya ini. Nah, untuk C-nya ini atau kohesinya itu kita masukin misalkan tadi dapatnya 3,09. P-nya kita dapat tadi itu misalkan 27-an sekian ya. Coba kita coba 27,3. Bisa. Nah, udah ini yang lainnya nggak usah diganti karena kita nggak ada data itu. Kemudian kita ke tabel yang groundwater. Nah, ini kita klasifikasi type-nya ini standar. Itu yang soil class-nya ini kita pilih yang pasir. Karena di jawaban nomor 2 yang ini, yang soal yang nomor 2 ini, dia jenis tanahnya itu tanah pasir. Ada yang sama nggak? Tanahnya jenisnya tanah pasir. Sama Nah, Bang. berarti ini pilihnya yang pasir ya. Pas ini. Nah, kalau udah kita masuk ke yang permeabilitas yang K tadi, nilai K tadi. Nah, tadi kan masih dalam bentuk M per S kan. Tadi makanya saya suruh ubah dalam bentuk M per D atau M per hari. Didapetin nilainya itu untuk yang M per D-nya itu 0,0245 ini ya. Kita masukin aja. 0,0245. Nah, terus itu yang bawahnya juga kita masukin juga, kita asumsikan juga sama 0,0245. Nah, kalau udah kita klik next saja. Next ini yang thermal tadi, kalau misalkan kita nggak ada datanya kita biarin aja, kita next lagi. Interface juga ini kita biarinin aja. Inisial ini kita pilih yang automatic ini kita biarin aja, kita oke. Nah, kalau udah kita klik yang tutor 1 ini materialnya. Ada caranya itu nah caranya gimana supaya masukin ke dalam si geometri tadi itu bisa tinggal di drag aja kayak gini. Nah, ada yang nggak bisa. Nah, kalau misalkan nggak bisa, kalian ngedrag yang tadi itu, kalian cukup klik ini aja, terus tuh klik OK. Nah, habis itu kalian pergi ke mesh dulu, klik, barusan ke struktur lagi. Nah, kita lihat di soilnya ini, klik kanan, di bagian geometrinya klik kanan, kita klik pilih soil, kita set material. Kalau misalkan di sini udah tercentang material yang tutor tadi itu yang kita kasih nama ini berarti udah benar gitu. Nah, ini kan misalkan merah. Kita klik di luar dari si geometri supaya warnanya itu berubah jadi warna biru. Nah, warna biru itu menandakan set material kalian itu udah
masuk gitu. Nah, warna biru ini bisa kalian ganti sesuka kalian. Di sini di show material tadi ini. Nah, di sini kita edit. Misalkan kalian mau warnanya kuning di sini ya, kalian pilih kuning aja, bebas. Misalkan sini saya maunya kuning, ya udah kuning. Berarti nanti materialnya itu warnanya kuning gitu. Dan ini kan masih merah, kita klik dia jadi warna kuning gitu. Nah, kita klik mesh. Tadi di soal itu dimintanya itu meshnya itu dalam bentuk fine kalau nggak salah. Nah, nih gambar mesh, pilih fine untuk lebih akurat. Berarti di mesh-nya ini kita cara pilih fine-nya tuh yang ini, generate mesh. Habis itu di medium-nya itu ini kita pilih yang fine. Terus itu kita oke. Tunggu. Nah, kemudian kita klik yang view mesh tadi. Kita tunggu. Kita continue aja. Nah, dapatlah hasilnya itu seperti ini. Ini gambar jaring-jaringnya. Nah, kalau udah kita close dulu aja, nggak apa-apa. Kita close. Mesh udah selesai, kita ke flow condition. Nah, flow condition itu karena kita nggak ada muka air tanah, aliran tanah dan muka air tanah, kita biarin aja, kita pilih ke menu yang stage contraction ini. Nah, ini kan kalian masih kelihatan nggak desainnya, tapi dia warnanya putih, cuman kelihatan garis-garis abu-abu ini, kelihatan nggak? Halo, kelihatan nggak yang garis desain ini? Kelihatan, Bang. Nah, ini supaya materialnya itu masuk, kita klik kanan, habis itu kita klik activate. Nah, ini kan masih merah, sedangkan tadi warna kita itu kan warna kuning ya, kita klik di luar dari geometri sekali. Nah, habis itu kita pilih yang ini, add paste ini, kita klik yang ini, kemudian kita kasih nama, misalkan di sini tahap 1. Tahap 1. Start from paste ini inisial paste sama calculate type-nya ini yang plastik. Kemudian reset displacement to zero-nya itu dia pasti otomatis langsung kecentang sama yang reset small strain-nya. Tapi kalau misalkan nggak otomatis, kalian centang dulu. Kalian cek dulu ini udah ke checklist atau belum. Biasanya sih kalau yang di sini dia udah ke checklist. Habis itu kita klik oke. Itu kita tambah lagi. Kita klik 2. Nah, kita ganti jadi SF karena kita sekarang mau ngelihat safety factor-nya itu berapa. Nah, start form paste-nya ini kita ubah ke tahap 1 yang ini tadi. Nah, kalkulatifnya ini kita pilih yang safety karena kita mau ngelihat yang dalam bentuk safety-nya itu gimana FK-nya. Nah, ini reset displacement to zero-nya itu jangan lupa kita centang. Nah, maka nanti yang bagian bawahnya juga dia ikut kecentang. Langsung kita oke. Habis itu kita pergi ke select points for curve karena kita mau ngeliat titik-titik dari si lereng ini. Kita klik, kita tunggu, continue. Nah, ini dia titik-titiknya. Nah, kita pilih titiknya itu dari yang paling puncak lereng, sama yang kaki lereng karena kita pengen menganalisis dari atas puncak sampai ke bawah. Ini kita tinggal geser-geser aja sampai dia di kaki lereng. Nah, di sini. Nah, maka dapatlah 2 titik kan. Titik puncak sama si titik lereng tadi. Habis itu kita update di sini. Update. Nah, kalau udah update kita klik calculate. Nah, ini lagi proses.
Kita tunggu aja sampai dia selesai. Nah, udah nih, udah selesai. Nah, kita klik yang view calculation result. Kita klik. Kita continue aja. Nah, ini lagi ngerunning, tunggu. Nah, di sini kita pilih yang di sini, jangan lupa kita ubah yang SF ini ya. Kan ada pilihannya yang tahap 1 initial phase sama yang SF, ini kita pilih yang SF. Nah, kemungkinan longsornya itu dia ada di sini nih. Yang warna kuningnya itu kan dia kayak meleot ke bawah gitu ya. Nah, ini kemungkinan longsornya itu ada di sini. Nah, kita pengen tahu nih kalau misalkan dari warnanya itu gimana, kita klik yang deformation ini, total displacement, kita pilih yang ini. Nah, di sini bisa kita lihat yang warna merah itu ada di sini. Berarti kemungkinan longsornya itu ada di yang warna merah pekat ini, merah ke oranye yang paling merah gitulah. Nah, habis itu kita pengen tahu FK-nya itu berapa, kita di project, terus tuh calculation information, kita klik, habis itu kita pilih yang ini. Kita pilih ke bawah yang strength, yang multipliers ini, yang strength reduction factor ini, tapi yang sebelah sini. Sigma M SF. Nah, SF-nya itu 1,978. Jadi lereng ini awalnya ini dia itu FK-nya 1,978, masih sangat aman dari batas yang tadi itu 1,3. Nah, tapi kenapa di sininya kok dia tadi itu kayak meleot gitu? Itu kemungkinannya, itu kemungkinan longsornya itu ada di situ, bukan berarti dia itu longsor. Kenapa? Karena dia FK-nya itu masih aman 1,9, berarti dia itu masih kemungkinan longsornya itu ada di bagian yang tadi itu gitu. Nah, sampai sini aman nggak? Yang untuk nomor berapa ya? Nah, untuk nomor 6 ini. Aman nggak kira-kira? Coba. Masih kedengeran nggak suaranya? Apa jangan-jangan udah keluar menitnya? Masih kok. Masih ya? Masih aman ya berarti ya? Nah, Aman, Bang. nah yang ini, tadi kita close saja karena kita udah selesai. Jangan lupa setiap progresnya itu di SS ya, terus dimasukin ke laporan. Kita close saja yang ini, terus kita masukin ini, terus kita save aja ini. Save-nya itu yang ini. Save project, kita kasih nama tutor 1 FK lereng. Di tutorial Mac Andi. Terserah kalian sih foldernya mau di mana. Terus kita simpen aja. Nah, terus kita close aja kalau udah. Di situ kita lihat soalnya nomor 7, penentuan batas kemiringan aman. Nah, jadi kita itu disuruh desain sama bapaknya. Kalau tadi itu lereng awalnya itu 1,9 sekian, FK-nya masih aman. Nah, kalau kita mau buat lereng yang lebih curam, jenjangnya itu kira-kira berapa FK-nya gitu. Nah, disuruh bapaknya ini kan dia contohnya itu misalkan geometri A overall slope-nya sekitar 40 derajat, geometri B overall slope-nya sekitar 45 derajat, geometri C overall slope-nya sekitar 50 derajat. Ini contoh aja. Nah, kalian nanti bisa bebas buatnya itu kayak gimana lerengnya itu. Misalnya saya buat ya yang ini. Saya udah buat contohnya yang ini. Misalkan ya ini. Nah, ini saya udah buat dengan format yang tadi, dengan gambar lereng yang tadi, cuman yang tadinya lerengnya itu lurus lempeng gini. Nah, ini kita buat jenjang dia. Nah, untuk berapa dia lebarnya atau berapa dia tinggi lerengnya, kemudian sudut lerengnya itu kita bebas saja, terserah kalian. Contohnya misalkan tadi kita udah selesai ya. Ini saya hapus dulu, hapusnya yang trim ini. Kita mau buat jenjangnya. Nah, terus kita klik yang line. Nah, ini saya tambahin sekitar 15 meter.
Nah, dapatlah di sini. Nah, barusan nih nanti kalian tinggal buat aja lereng yang berjenjang yang kayak saya tadi ini, yang ini. Yang yang ini. Nah, yang ini. Ini saya kalau nggak salah ini tingginya 3,8, sudutnya itu 45 sama lebar bermnya itu 5,5. Kayaknya gimana? Sama aja kayak desain yang tadi. 3,8, 48 sama berapa ini tadi? 5,5. Saya catat dulu. 3,8 tingginya, sudutnya 48, bermnya 5,5. Nah, kita buat coba ya desainnya. Caranya sama kayak tadi, tinggal ke bawah. Tadi berapa tingginya? 3,8 kan? 3,8. Itu kita klik tab. Sudutnya 48. Terus itu kita enter. Terus tuh bermnya ini kita buat berapa tadi? 5,5 ya. 5,5. Terus itu kita enter. Buat begitu terus. 3,8. Terus itu kita tab. Sudutnya itu ada di 48. Kita enter. Terus sininya lebar bermnya itu 5,5. Kita enter. Buat lagi. Begitu terus seterusnya sampai dia bentuknya itu kayak begini. Kayak yang ini. Aman nggak sampai sini? Aman bang. Ini saya nggak desain lagi ya ini ya, karena saya udah ada. Jadi saya nanti masukinnya yang ini aja. Tapi kalian caranya udah tahu kan ini caranya itu gimana. Nah, kalau misalkan udah selesai bentukannya kayak gini, ini terserah kalian geometrinya mau kayak gimana? Iya gimana? Lanjut ya. Nah, buat nomorin ya. halo, lanjut ya ini ya. Nah, kalau misalkan kalian udah selesai buat geometri yang ini, jangan lupa di save kayak tadi di sini. Terus tuh kalian dalam bentuk save-nya itu yang DXF gitu ya. Nah, barusan kita masuk ke ini lagi apa? Plaksis lagi. Untuk masukin si geometri tadi. Kalian buat geometrinya itu jangan cuma satu ya, karena kan tadi di contoh bapaknya itu kan di sini geometrinya itu ada 3. Kalian variasiin aja. Tadi itu sudutnya berapa? Tadi pas sudutnya itu 48, sudutnya itu 3,8, terus itu bermnya itu lebarnya itu 5,5. Nah, kalian buat sebanyak misalkan 3 sampai 4 geometri gitu. Geometri pertama harapannya dia itu masih aman. Nanti FK-nya misalkan dianalisis itu geometri yang kedua masih aman. Dan geometri yang ketiga karena dia lebih curam itu artinya itu sudutnya lebih tinggi, kemudian tingginya juga lebih tinggi gitu, otomatis FK-nya rendah. Nah, FK-nya rendah ini yang rendah itu nanti kita analisis di perkuatan lereng gitu. Nah, ini kita udah kebuka plaksisnya, kita start new project. Sama kayak tadi, tutor 2, kita next aja. Terus karena ini masih sama yang kayak tadi, kita next saja. Kita next. Oke. Habis itu kita ya ke struktur. Terus itu klik yang seperti yang atas ini, kita import geometri. Barusan kita ambil yang tadi yang lereng yang udah kita buat tadi itu. Ini lerengnya, kita klik OK. Nah, barusan kita titikin satu per satu buat poligon kayak tadi. Nah, ini yang mungkin agak sedikit PR-nya di sini karena capek nitikin. Gini, gini, gini. Kita titikin satu per satu dia. Jangan sampai kelewat ya. Iya, kenapa? Kayaknya dia ngeresign ya. Saya bang mau nanya bang. Jadi yang divariasiin itu cuman ininya doang ya bang, kemiringannya doang ya bang?
kemiringan sama tingginya sama lebar bermnya. Kemiringan itu yang ininya, yang sudutnya ini. Tingginya itu yang ini tingginya. Lebar bermnya itu yang ini. Gitu. Jadi itu divariasiin. Tapi kalian buatnya jangan langsung curam ya, buat dulu yang paling landai, kemudian curam. Curam itu artinya makin tajam ke bawah dia. Tahu kan curam? Artinya dia sudutnya itu lebih tegak lurus gitu. Kalau ini kan masih agak landai. Kalau dia curam dia berarti nanti garis itu agak tegak lurus gini. Nah, jadi kalian tuh buatnya agak landai dulu, sedikit curam, bahasa yang curam karena semakin curam itu FK-nya tuh pasti semakin kecil gitu. Nah, FK yang paling kecil itulah nanti yang bakal kita kasih perkuatan tadi di soalnya nomor 8 tadi gitu. Oke bang, makasih bang. Nah, kita lanjut ya yang ini ya. Kita lanjut titik-titikin ini. Ini sebenarnya agak PR karena banyak ya, apalagi nanti kalian buat geometrinya itu banyak. Ini titikin, titik, kalau ada yang mau ditanyain langsung aja ya. Soalnya saya nggak bisa dengar, saya nggak bisa melihat kalian raise hand. Ini masih belum dapat. Nah, ini tinggal kita mainin aja sih zoom, zoom in, zoom out aja. Gini, 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 gini. Itu yang ini, jangan lupa yang ini. Nah, nah, dia nggak ini bentar. Sebenarnya nggak masalah sih mau kecil kayak gini, yang penting nanti kalian bisa ke menu ininya. Nah, kita ini zoom, reset zoom ini supaya bentuknya kayak gini. Terus sama kayak tadi, kita masukin materialnya. New, tutor yang kedua. Masih more column, warnanya mungkin nggak apa-apa biru kayak gini. Nilai-nilai yang ini sama yang kayak tadi, 20,81, terus tuh 22,07. Ini tetap sama, nggak usah diapa-apain. Terus untuk mekanikal, ini tetap 100.000. Nilainya sama yang kayak tadi, yang kayak awal. Ini 0,3. Ini 3,09. Pi-nya itu 27, dah, kita ke groundwater. Ininya permeabilitas K-nya itu 0,0245. 0,0245. Thermal interface sama inisial ini nggak usah, langsung kita okein aja. Habis itu kita klik di sini di tutorial 2, barusan kita oke. Kemudian kita ke mesh, itu kita ke struktur lagi. Nah, ini kan belum keaktif ya. Kita klik kanan, kita klik soil, set material, barusan kita checklist. Itu kita klik di luar dari geometrinya supaya warnanya itu berubah sesuai sama warna material yang tadi kita udah kasih. Misalnya ke mesh, sama ini kita generate mesh, kita pilih yang fine, itu kita oke, kita tunggu. Kalau udah kita view mesh, caranya sama kayak tadi sebenarnya, yang kayak yang awal analisis yang FK lereng asli.
Nah, ini untuk jaring-jaringnya, terus kita close aja. Karena kita nggak ada kondisi air tanah atau rembesan segala macam, kita langsung ke stage construction. Nah, ini kan masih kelihatan desainnya, tapi materialnya belum masuk. Kita klik kanan, kita aktif. Ini masih merah, kan tadi itu material kita warnanya biru. Kita klik di luar geometrinya supaya dia warna biru. Itu kita tambah add paste. Kita klik yang paste ini. Ini kita tulis tahap 1. Tahap 1 ini masih sama, initial paste, plastik, stage construction. Ini jangan lupa reset displacement to zero-nya kita centang, reset monster-nya kita centang juga. Kalau misalkan belum otomatis dicentang manual, terus kita klik OK, terus kita add lagi paste 2. Jadi kita pengen tahu safety factor-nya. Ini di start from paste-nya di tahap 1, plastiknya ini kita ubah jadi safety karena kita mau ngeliat safety-nya, nilai safety-nya. Terus ini displacement to zero-nya kita centang, otomatis yang reset small strain-nya ini otomatis kecentang juga. Terus kita klik OK. Terus kita pilih yang select for curve. Ini pengen tahu titiknya, yang tadi itu titik persebarannya. Nah, ini kita pilih yang paling puncak, titik yang paling puncak lereng, sama yang paling bawah kaki lereng. Tergantung kalian ini pilihnya itu yang paling bawah karena kita mau menganalisis keseluruhan lereng, berarti dari atas banget sampai bawah banget. Kalau misalnya kalian mau cuman lerengnya itu yang lereng pertama, yang ini aja, ya berarti nanti titik puncaknya di sini, titik kaki lerengnya yang ini. Karena kita mau analisis keseluruhan lerengnya, berarti semuanya. Berarti titik kaki lerengnya yang di bawah sini. Terus kita update. Kalau udah kita calculate. Sama nunggu kayak tadi sampai dia selesai. Kedengaran nggak suara saya, Mas Yan? Masih. Oke. Ini agak lama di sini dia. Nah, kalau udah, klik yang view calculation result. Nah, kita continue aja. Nah, udah ketemu. Jangan lupa ini pilihnya yang SF. Ini. Kemudian kita mau ngeliat dia longsor itu di bagian mana aja. Yang ke deformation, terus total displacement, kita pilih yang ini. Nah, dia longsornya itu ada yang di lereng yang sebelah sini. Kelihatan ya ini ya, di lereng yang sebelah situ. Kemudian kita pengen lihat FK-nya. Kayak tadi project, terus tuh calculation information. Kita lihat safety factor-nya. Nah, ini SF-nya itu 1,132. Berarti ini lerengnya itu nggak aman kan? Lerengnya ini nggak aman karena dia di bawah 1,3 yang udah ditentuin bapaknya. Berarti desain yang saya buat ini, desainnya itu terlalu curam. Artinya nanti kalian waktu pas mau desain di AutoCAD-nya, buatnya jangan terlalu curam kayak gini. Bisa misalkan sudutnya dibuat lebih landai lagi. Kalau tadi kan 48, bisa kalian buat sudutnya itu jadi misal 40 gitu. Nah, itu lebih landai gitu. Itu terus tuh misalkan ini tinggi lerengnya tadi saya buatnya itu 3,8, bisa kalian buat jadi misalkan
3,5 gitu. Nah, untuk lebar bermnya itu misalkan tadi saya buatnya itu 5,5 bisa kalian buat misalkan 5 gitu. Jadi nanti kalian itu ngedesain ini sebanyak 3 sampai 4. Jadi buat desainnya itu 3 sampai 4, tapi yang desain pertama itu harus aman. Desain yang kedua itu masih aman. Aman tuh dalam artian si FK-nya ya. Desain pertama misalkan FK-nya itu misalkan 1,6. Kemudian desain yang kedua itu misalkan FK-nya 1,5. Kemudian desain yang ketiga itu FK-nya misalkan pas di 1,3. Kemudian desain yang keempat itu misalkan FK-nya 1,2. Nah, itu kan curam tuh. Nah, yang 1,2 itulah yang kita nanti kasih perkuatan gitu. Sampai sini masih aman nggak? Jadi saya buat desainnya contoh desainnya satu aja ya, karena kalau kita mau desain buat sampai 4 kayaknya nggak cukup waktunya sampai maghrib gitu, pasti capek juga kan. Jadi ini saya buat desainnya itu satu aja. Nah, kebetulan desain yang saya buat ini FK-nya dia itu di bawah 1,3. Berarti kalau kita mau buat yang FK-nya aman, berarti harus dilandain dulu gitu. Sampai sini aman nggak? Coba deh, aku tanya dulu, saya tanya. Ngecun nggak yang saya maksud itu? Jadi kalian nanti buat desainnya itu, desain yang aman dulu, kemudian misalkan desain pertama aman, desain kedua masih aman, kemudian desain yang ketiga lah katakan misalkan udah di bawah FK-nya 1,3. Nah, desain yang terakhir inilah yang nanti mau kita masukin ke perkuatan lereng tadi, gitu. Aman nggak sampai sini? Kalau aman, saya mau lanjut ke perkuatan lerengnya. Halo? Masih ada nggak? Apa? Kenapa Kevin? Langsung aja. Soalnya saya nggak bisa ngeliat. Kevin? Halo? Kedengaran nggak suaranya? Semuanya. Kedengaran kok. Mungkin itu kepencet yang tadi deh. Aman nggak kira-kira? Saya mau nanya juga ke kalian. Kalau misalkan aman, kita lanjut ke perkuatan lereng. Siapa nih? Ada Kevin, ada Ivan, Dwi Krisna Aji. Ini kayaknya anak 24 semua. Aman nggak kira-kira? Karena kalian yang ini kan, maksudnya teman-teman dari 24 kan masih awam banget software-software gini gitu. Kalau dari teman-teman 22 kan kayaknya udah sedikit paham lah sama AutoCAD gitu, sama Plaxis ini kan nggak beda jauh sama Slide gitu. Pasti ya sedikit jauhnya udah paham nih. Yang teman-teman dari 24 ini aman nggak? Kalau misalkan aman, saya mau lanjut ke perkuatan lereng. Aman, Bang. Paham ya yang tadi itu ya. Jadi kalian itu karena ini tadi udah bilang aman si Raihan, jadi sekali lagi saya tekenin ya, kalian ini kan yang tadi saya desain, yang saya buat ini kan desainnya itu dia itu tinggi lerengnya itu yang ini saya kasih ini dulu deh, kasih enot dulu dimensi. Nah, tinggi lereng yang saya buat itu ini kan 3,8. Kemudian lebar bermnya ini kan saya buatnya itu 5,5. Kemudian sudutnya saya buat garis bantu dulu. Sudutnya ini enter. Sudutnya ini dimension, kita klik yang ini sama yang ini. Nah, sudutnya ini kan saya buat 48. Ternyata ketika dianalisis itu dia FK-nya di bawah 1,3, yaitu FK-nya itu di 1, berapa tadi ya? 1,1 kalau nggak salah. Di 1,132. Artinya desain yang saya buat ini dia itu udah langsung nggak aman. Nah, kalian nanti buatnya itu desainnya itu
itu harus yang aman dulu, minimal 2 kata bapaknya. Yang pertama aman, yang kedua aman, barusan nanti yang ketiga itu otomatis dia lebih curam kan dari yang sebelumnya. Jadi otomatis tuh yang pertama tuh landai dulu, kemudian yang kedua itu setengah curam, yang ketiga itu curam. Otomatis yang curam ini yang nggak aman. Nah yang nggak aman ini, nah barusan kita lakukan perkuatan di yang poin 8, soal nomor 8 gitu. Berarti otomatis yang desain yang saya buat ini dengan sudut 48, sudut tinggi 3,8 meter, lebar bomnya 5,5 ini nggak aman. Berarti nanti kalian buatnya itu lebih landai lagi dari yang ini terlalu curam gitu. Ini terlalu curam. Nah kalian bisa lebih buat safety lagi, lebih landai. Misalkan sudutnya dikurangi dari 48 misalkan jadi 45 atau 40. Kemudian tinggi lerengnya yang dari 3,8 diubah menjadi misalkan 3,5 atau 3,4 atau bahkan 3 gitu. Nah, lebar bomnya bisa diubah jadi misalkan 5,2 atau 5,1 atau bahkan 5 atau bahkan 4,5 gitu. Untuk dapetin si FK amannya dulu. Nah, barusan nanti yang FK yang ketiga nih, apa desainnya ketiganya mau dibuat kayak gini nggak apa-apa. Nah, nanti desain yang inilah yang kalian lakukan perkuatan di soal nomor 8 gitu. Sampai sini aman ya. Kalau aman saya lanjut ke perkuatan. Gitu. Ini kita tutup aja, kita close, ini juga kita close. Nah, karena desain saya ini perkuatannya itu ada di nomor 5, skema 5, ini saya pakai skema dinding berangkur atau angkor wall. Ada yang di sini sama nggak yang dapat skema 5? Coba, kalau dapat skema 5 nih lumayan nih. Karena saya nutorinya yang dapat skema 5 aja gitu. Tapi nanti tata caranya hampir sama sih untuk seluruh desain perkuatannya. Cuman saya nanti yang tutorialnya yang perkuatan yang skema 5 aja. Ada nggak yang di sini dapat perkuatan yang skema 5? Angkur, dinding berangkur. Yang dari teman-teman 24 ada nggak? Halo, ada nggak? Kevin, siapa nih? Rivaldo, Nadia, Ivan. Nih, ada nggak yang dapat perkuatan lerengnya itu skema dinding berangkur? Oke, mungkin nggak ada kali ya, tapi nggak apa-apa, ini kita coba buat. Nah, karena tadi itu dari safety factor yang saya buat ini ternyata si lereng saya ini nggak aman, jadi kan FK-nya 1,1 sekian ya, berarti ini perlu dilakukan yang namanya perkuatan lereng. Nah, perkuatan lereng itu masukin materialnya itu di struktur. Nah, karena kebetulan saya ini perkuatan lerengnya itu dapat skema 5 yang dinding berangkur, itu saya disuruh buat dinding vertikal plate yang diperkuat dengan angkur. Berarti saya nanti itu buatnya itu plate plus not to not anchor atau fix and anchor plus embed beam. Nah, saya pakainya yang kombinasi plate not to not anchor ini. Di sini disuruh buatnya itu di kaki lereng. Nah, berarti kita buat contoh di sini. Kita kalau mau masukin material perkuatannya itu ada di sini. Create struktur, kita klik. Nah, karena tadi itu saya milihnya itu yang plate plus not to not anchor, yang ini tadi, yang plate plus not to not anchor, berarti kita pilih yang plate dulu. Di sini kita pilih yang plate. Nah, plate-nya ini kita tuh mau istilahnya kalau kita lihat lereng itu, kita itu lerengnya itu supaya supaya dia nggak longsor, itu lerengnya itu kalau anak-anak teknik sipil itu biasanya itu lerengnya itu kayak di lerengnya itu dikasih kayak semen gitu, beton gitu di lerengnya itu.
Supaya apa? Supaya tanahnya itu enggak longsor gitu. Nah, makanya kita perkuatannya itu pakai si tadi itu, si plate tadi itu. Nah, plate-nya ini kita klik, terus itu kita desain di sini. Kita buat dinding plate-nya di sini. Kita titik yang titik 1 tadi sampai yang bawah, terus kita titik, terus kita enter, selesai. Terus itu yang di sini sama di sini. Kita enter di sini sama yang di sini. Pokoknya semuanya sampai lereng yang paling bawah. Terus di sini sampai di sini. Pokoknya dibuat dinding beton di sini pakai plat. Semuanya di sini sampai di sini. Di sini sampai di sini. Di sini sampai di sini. Nah, ini kan udah semua nih yang plat ini. Nah, ini yang plat yang udah. Terus kita tambahin angkur. Sama kayak tadi create struktur, terus tuh create anchor. Nah, karena tadi itu anchornya udah kita buat, kalau kita mau menahan suatu benda itu, kalau misalkan bendanya itu panjang, kita nahannya itu di sebelah mana sih, pinggir kanan, pinggir kiri, atau tengah-tengah. Otomatis kita nahannya yang di tengah-tengah ini kan, supaya seimbang gitu. Supaya dia nggak miring kanan, nggak miring kiri. Nah, makanya kita kasih penyangganya itu di tengah-tengahnya. Makanya kita tarik di sini, klik di sini, di tengah-tengah dinding lereng, klik, terus sampai sini misalkan. Gini. Terus enter. Sama kayak tadi, di sini sampai di sini misal. Enter. Terus tuh yang ini sama di sini sampai di sini. Terus tuh yang ini juga sama di sini sampai di sini. Yang ini di sini sampai di sini. Terus tuh yang ini sampai di sini. Di sini sampai di sini. Sama kayak tadi, dibuat sama kayak gini. Sorry, di sini sampai di sini. 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 Dah. Nah, kemudian kita mau masukin si material-material dari si plate sama si anchor. Nah, untuk material-material itu kita masukinnya itu di show material. Kita klik show material. Terus kan tadi kita inputnya yang plate dulu, kita pilih di set type-nya ini, kita pilih yang plate ini. Terus kita klik new. Nah, kemudian di sini ada material yang perlu kita input. Nah, dapetin material-material yang kita input itu dari mana? Cari aja di Google. Kalau misalkan beton itu, perkuatan plate beton itu nilainya berapa-berapa. Ini by Google atau jurnal gitu. Kebetulan saya udah udah buat di sini, cari di Google. Nah, untuk plate itu sendiri, itu nanti di sini disuruh nginputin nilainya itu ada nilai, misalkan di sini kita kasih nama plate. Kemudian material type-nya kita pilih elastik, untuk warnanya juga kita color ini bebas sih warnanya. Terus di sini unit weight-nya itu misalkan 1,5. Udah nih ya. Kemudian kita ke mechanical. Nah, ini kan ada nilai EA1, kemudian EI, kemudian V-nya ini. Ini dapat datanya itu by Google atau enggak jurnal, atau kalian cari di GPT aja deh, kira-kira nilai EA dari misalkan beton itu berapa, EI dari beton itu berapa, terus tuh V itu berapa, EA itu modulus nih. A-nya itu kalau saya cari Google itu 0,5, E-nya itu sekian, I-nya sekian. Nah, EA itu tinggal dikali aja, antara E sama A dikali, dapatlah EA. E sama I dapatlah EI gitu. Nah, nilai-nilai ini, yang nilai E, kemudian nilai A, kemudian nilai I, ini kalian cari aja di Google, nilai E modulus elastisitas dari si
beton itu berapa nilainya, kalian cari aja di Google gitu. Ini saya berdasarkan Google. Nah, ini tinggal dimasukin aja si plate-nya. Misalkan nilai EA1-nya itu tadi berapa di sini? EA1-nya itu 268.155. Saya catat dulu 268.155,835. Kemudian itu yang EI-nya. Kalau yang EA-nya itu 128.71480,1. Nah, kita masukin aja di sini. EA1-nya itu yang sesuai sama yang tadi itu 128.71480,1. Nah, EI-nya dia itu 268.155,835. Nah, untuk nilai V-nya ini tadi itu 0,15. 0,15. Nah, nilai diameternya ini dia udah pasti otomatis keisi kalau misalkan kalian ngisi dari nilai EI sama EA-nya itu udah benar. Ini makanya cari di Google atau enggak jurnal. Itu kalau udah kita langsung oke aja. Nah, kalau udah kita klik yang plate tadi itu terus kita klik oke. Nah, cara kita masukin input yang plate itu gimana? Sama kayak tadi. Satu-satu kita klik si plate-nya, klik kanan. Pertama kita pilih tools yang select dulu supaya kita bisa milih yang ini. Terus barusan kita pilih yang plate-nya, klik kanan. Terus tuh kita ke menu yang plate ini, terus tuh set material kita klik satu-satu. Begitu juga yang ini. Plate, set material, klik. Begitu juga yang ini. Yang semua plate pokoknya, diklik materialnya. Itu juga yang ini, plate yang ada di sini. Set material, klik. Nah, saya fokusin dulu. Kemudian yang di sini. Yang di sini. Kita plate, ini kita manual. Kita set materialnya satu-satu. Yang di sini juga set material. Yang di sini juga set material. Sorry. Set material. Aduh, nggak kena dia. Nah, kita klik plate. Yang ini sama kayak tadi. Di bagian materialnya ya, material dari si nah, ini kita aktifin semua materialnya. Nah, ini kan udah semua nih. Nah, kalau udah kita fokusin lagi. Terus kita, jadi kan yang barusan plate doang ya. Kita mau masukin yang material yang si angkornya. Kita pilih yang angkor. Terus itu kita klik new. Terus itu ini warnanya misalkan kita pilih warna merah aja. Oke. Oh, sebelum. Nah, merah. Terus misalkan ini kita pilih angkor. So, ini dalam bentuk elastik. So, kita klik mechanical. Nah, mechanical ini dia panjang dari si angkornya. Karena di sini nanti diminta dia itu posisi dindingnya ada di mana, kedalaman embedmentnya berapa, sudutnya berapa, dan panjang angkor. Nah, panjang angkornya itu yang ini, yang L-spas ini. Misalnya kita meter. Terus nilai EA-nya juga, EA dari isi beton juga itu berapa nih, itu modulus elastisitasnya itu
200 berapa ya? 2 juta. Berarti masukin aja nolnya ada 8. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, kalau udah, habis itu kita klik OK. Terus kita klik anchornya, terus kita klik OK. Nah, habis itu kita set materialnya. Sama kayak tadi diklik, terus klik kanan, node to node, kita pilih yang set material yang angkur. Itu sama semuanya kayak tadi, node to node, set material yang angkur. Yang ini, node to node, set material yang angkur. Pokoknya semuanya di set materialin, diaktifin materialnya. Udah, kalau ini set material. Yang ini tadi belum ke hidup. Nah, ini node set material. Terus ini set material angkur. Terus yang terakhir ini set material yang angkur. Terus kalau udah nih ya, udah kayak gini, kita kalau udah semua aktif yang angkur sama yang plat udah, terus kita klik ke mesh. Kita pilih yang mesh. Nah, mesh ini kita pilih yang fine juga. Sama yang kayak tadi, kita okein lagi. Gitu. Nah, ini kalian boleh lihat yang view mesh-nya, boleh enggak, nggak apa-apa. So, kita lanjut ke stage construction. Nah, di stage construction ini, kita aktifin lagi, manual lagi. Jadi lama di sini, kita aktifin, kayak tadi, diklik, diaktif, klik, kanan diaktifin, pokoknya diaktifin, aktif, terus tuh ini aktif, habis itu diaktifin semuanya. Ini memang satu-satu. Nah, ini bosannya yang angkur doang, untuk yang platnya belum. Ini dia diaktifin satu-satu. Emang ribet. Nah, ini diaktifin satu-satu. Aman nggak sampai sini? Suaranya masih kedengeran nggak? Masih, Bang. Aman. Ini tinggal dikit lagi sini. Habis ini kita selesai. Nah, ini diaktifin satu-satu yang peletnya tadi. Nah, kita aktifin. Kita aktifin. Kita aktifin. Yang aktifinnya yang ini aja, yang plat aja ya, yang di dinding lereng aja ya, yang jangan sampai keikutan semuanya diaktifin. Nah, yang belum kena aktifin. Nah, ini kan agak aktif. Nah, kan udah semua nih, kalau udah aktif yang anchor maupun yang apa yang flat juga udah. Nah, kita aktifin yang ininya, yang si geometrinya. Nah, ini kan warna merah, terus supaya aktif kita pindah jadi warna biru sesuai sama yang tadi itu material dari si geometri kita. Nah, kalau udah sama kayak tadi, kita pilih yang ini set point for curve untuk menentukan titik puncak lereng sama titik terendah lerengnya atau kaki lerengnya. Terus kita pilih yang lereng puncak, titik puncak sama yang
kaki puncak itu di-update. Kalau udah kita calculate, kita tunggu aja. Harusnya ini setelah diberi perkuatan, dia FK-nya naik yang tadinya 1,1 sekian, harusnya ini naik gitu ya. Kita tunggu aja, kita tunggu aja. Nah, kalau udah kita view calculate result, so kita continue. Nah, begini bentukannya. Jangan lupa ini kan masih inisial paste ya. Yang bagian ini kita pilih yang save SF1. Nah, dia kemungkinan longsornya itu ada di bagian yang sebelah sini. Kita lihat dulu, ini bahasan kemungkinan ya. Kita lihat di deformation, total displacement. Klik yang pilih ini. Nah, di sini memang benar dia kemungkinan masih longsornya masih di situ. Tapi apakah FK-nya udah aman? Kita lihat di project, terus di calculation information. Nah, FK-nya ternyata wah udah naik nih jadi 1,643. Nah, berarti FK setelah diberi perkuatan dia jadi naik jadi 1,643 gitu. Nah, yang di sini ini kemungkinan longsornya ada di sini, bukan berarti dia akan longsor gitu. Kemungkinan longsornya ada di sini gitu. Tapi FK-nya tetap aman di 1,6 tadi. Yang tadinya itu sebelum diberi perkuatan itu di 1,1 sekian, sekarang lebih aman di 1,6 gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain karena kita selesai sampai di sini aja. Ada yang mau ditanyain nggak? Kalau kalian butuh ininya apa butuh kayak si desain lereng awalnya untuk kalian ngelanjutin desain lereng yang berjenjangnya boleh. Mau apa enggak? Kalau mau nanti saya share ke satu orang. Kalau enggak mau ya enggak apa-apa. Berarti kalian nanti buat manual. Mau bang. Kalau Mau, yang Bang. kalau yang jawabnya cuma 1-2 orang enggak saya Mau kasih. bang. Mau bang, mau. Mau, Bang. Mau, Bang. Yang mau jawab mau bang semua dulu. Mau, Bang. Mau bang. Mau bang. Mau bang. Oke, berarti nanti saya kirim desain lereng awalnya sama nanti desain lereng yang belum ada jenjang ini. Nanti kan desain lereng apa kalian buat jenjangnya sendiri gitu ya. Nah, ini kan saya kan tadi buatnya itu lereng awalnya itu udah langsung nggak aman kan. Berarti nanti kalian tuh buatnya itu lebih landai lagi. Entah itu tingginya dikurangin, terus sudutnya dikurangin, kemudian lebar belumnya juga dikurangin supaya dia aman dulu. Jadi kalian tuh buat 3-4 dari desain yang kalian buat. Misalkan desain yang pertama masih aman, desain yang kedua masih aman, desain yang ketiga katakanlah dia udah di bawah standar FK-nya 1,3. Nah, kalau udah di bawah 1,3 nih desain yang itulah yang kalian berikan perkuatan. Perkuatannya seperti apa sesuai sama yang skema kalian dapetin gitu. Sampai sini aman ya. Berarti mungkin sampai sini aja sih terkait tutorial UAS mekanika tanah gitu ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain, untuk terakhir kalinya saya tanya di sini ada yang mau ditanyain nggak? Terkait entah itu dari praksisnya, terkait sama si soal-soal ininya. Misalkan ini di soal nomor 7, sudut single slope itu yang mana Bang? Sudut overall slope itu yang mana Bang? Nah, ini saya buka sekali lagi di sini. Ada yang mau ditanyain nggak? Soalnya kan di sini harus kayak dikasih tahu, nyatakan sudut single slope, sudut overall slope, interpretasi.
Nah, ini saya buka sekarang. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, tanyakan sekarang. Ada? Daripada nanti bingung yang sudut single slope itu yang mana, overall slope itu yang mana, tinggi bench, sudutnya, sudut kemiringan lerengnya berapa, yang mana Bang, tahu nggak? Daripada bingung, mendingan tanyain sekarang sebelum ditutup. Kalau misalkan nggak ada lagi, ya Ardian. Izin Bang, boleh diulang nomor 4 Bang. Masih agak bingung soalnya. Nomor 4. Yang ini ya? Yang ini bukan? Iya Bang. Oke. Saya tampung dulu nomor 4. Terus tadi siapa ya? Raka ya. Raka yang apa? Mau nanya apa? Izin bertanya Bang, kemarin kan saya udah nyoba-nyoba Praksis ya Bang, terus pas nyoba kalkulat itu Bang, ada tulisan error gitu Bang, di yang itu yang nyoba nyari SF-nya Bang. Terus ada kayak tulisan kode 20 gitu, itu kenapa ya Bang? Oh, oke. Saya ke yang tadi dulu ya, yang nomor 4 tadi dulu. Nanti barusan saya satu-satu. Nah, yang nomor 4 itu, bapaknya itu kemarin itu, kalau kita kan disuruh minta nomor 4 ini, sebentar saya baca. Nah, disuruh konversikan normal force dan shear force dalam bentuk kilogram ini menjadi tegangan normal dan tegangan geser. Tegangan normal sigma atau tau. Nah, ini kita masukkan dulu normal force kita sama shear force kita. Terus kita buat tabel tegangan normal sama tegangan geser. Nah, bapaknya kemarin waktu pas saya ngadep itu saya konversi tegangan normal sama tegangan gesernya itu udah dalam bentuk kilonewton. Padahal bapaknya itu kemarin tuh bilang kenapa nggak masih dalam bentuk kilogram aja, karena si normal force sama shear force-nya itu dalam bentuk kilogram. Nah, waktu pas saya ini udah konversi ke dalam kilonewton atau kN, dia nilainya segini. Nih, caranya tuh gimana ngaliinnya itu ya tinggal kali aja. Yang E5 ini yang normal force. Dikali 9,81 dibagi 0,002 itu 0,002 itu penampangnya. Terus tuh 1000 itu pengalinya yang ngubah dari kg ke kilonewtonnya. Kita enter, nah dapatnya nilainya segini. Ini tegangan normalnya dari si normal force. Kalau yang tegangan gesernya ini dari si shear force ini. Rumusnya sama. Nah cuman ini salah. Karena bapaknya itu kemarin tuh bilang kenapa kamu udah langsung konversi ke kilonewton. Kenapa nggak masih dalam bentuk kilo? Nah kalau misalkan dalam bentuk masih dalam bentuk kilogram, nah berarti tinggal dibagi aja tegangan normalnya itu si normal force itu dibagi sama penampangnya 0,002 karena rumus tegangan itu kan F dibagi A kan. Tegangan itu F dibagi A yang ini. Nah, F-nya itu si normal force-nya itu sama si shear force-nya. A-nya itu si luas penampangnya. Luas penampangnya itu 0,002. Nah, tinggal dimasukin aja, tinggal dikonversi. Kalau misalkan normal force-nya 1 kilo, tegangan normalnya berapa? Tinggal dibagi aja. 1 kilo dibagi 0,002 dapatnya 500. Begitu juga untuk yang 2 kilo, 3 kilo sama yang 4 kilo. Dia nanti hasilnya berturut-turut 1000, 1500, 2000. Begitu juga untuk yang shear force dikonversi ke tegangan geser. Dapatnya segini. Sampai sini aman nggak? Tadi siapa yang nanya? Sampai sini dulu. Tadi yang nanya siapa ya? Aman Bang, makasih Bang. Aman ya. Nah, ini sampai sini aman. Nah, cara buat kurvanya, kurva yang garis ini untuk menentukan nilai kohesi sama pi-nya, kamu masih bingung atau udah aman yang di sininya, yang buat grafik ininya, garis grafik linearnya? Izin Bang, kalau yang itu masih agak bingung Bang. Nah, caranya, ini misalnya saya hapus dulu ya, grafiknya ini. Saya hapus dulu. Misalkan kan kamu udah dapat nih tegangan normal sama tegangan gesernya. Nah, kamu tuh mau buat grafik linear, garis linear. Nah, kalian ke insert aja. Terus tuh
pilih yang chart ini, terus tuh pilih yang scatter ini, itu kita pindahin dulu di sini. Nah, terus tuh di chartnya ini kita klik kanan, terus tuh kita select data, terus tuh kita tambah add data, terus tuh series name ini judulnya, judul dari si grafik kalian, misalkan tegangan, di sini kan disuruh buatnya ini, di sini kan gambarkan bidang more column tau vs sigma, tegangan geser vs tegangan normal. Nah, di sini kita buat tegangan geser vs tegangan normal, atau sebaliknya nggak apa-apa. Nah, series X ini kita isi yang tegangan normal. Kita drag aja, drag. Nah, gini set. Terus tuh masuk ke yang series C. Jangan lupa ini dihapus dulu. Masukin yang tegangan geser. Di drag juga gini. Terus tuh di klik OK. Udah kayak gini, diklik OK lagi. Nah, cara munculin garis regresinya ini, kita pilih yang titik ini, kita klik aja, terus kita klik kanan, kita add trend line, terus kita pilih yang linear ini, terus kita scroll ke bawah, kita display equation on chart, terus display R squared, terus kita, ini kan kalau udah dicentang dia udah langsung muncul otomatis, terus kita keluarin aja. Nah, di sini nilai Y-nya kan udah dapat nih 0,5175X plus 309. Nah, persamaan garis regresi itu kan rumusnya Y AX plus B. Berarti Y sama dengan A-nya itu yang 0,5175, X-nya tetap X, B-nya itu yang 3,09. Bisa sampai sini masih aman nggak? Tadi yang nanya. Aman bang. Nah, terus itu kita sangkut pautin sama si rumus Moore column secara general. Rumus Moore column itu secara general itu gamma sama dengan kohesi atau C ditambah sigma tan pi. Gamma ini yang Y ini. Yang C ini, kohesi ini nilainya yang 3,09 ini. Yang sigma ini dia itu yang X. Yang tan pi ini nilainya yang 0,5175. Nah, kita kohesi udah dapat. Kohesi kan tadi yang C ini dia yang 3,09 ini, berarti kohesinya udah dapat 3,09. Nah, kita mau cari yang pi-nya. Tan pi tadi kan nilainya 0,5175. Berarti kalau kita mau cari pi-nya, tinggal kita putar aja, pindah ruas aja si tan tadi. Maka nanti tan-nya itu berubah jadi tan minus 0,5175. Nah, kalau kalian mau cari tan minus 0,5175 itu cari aja di kalkulator. Nah, nanti dapatlah nilainya itu 27 sekian. Bener nggak? Contoh misalkan ya, kita cari. Kalkulator Artan. Misal, ini kita invest. Nah, tadi kan tan minus ya. Tadi kan tan 0,5 tan pi. Kalau nggak salah tan pi 0,575 sekian. Nah, kalau kita pindah, kita inverse. Kita pilih yang tan minus. Kita isi nilainya itu jadi 0,5175. 5175 bukan. Iya. Itu kita sama dengan. Nah, dapatlah nilainya itu di 27,36. Nah, inilah nilai dari si sudut geser dalamnya atau si pi-nya. Begitu. Sampai sini aman? Tadi yang nanya. Karena kita ini untuk dapat nilai si sudut geser dalam sama si kohesi ini berdasarkan dari si persamaan garis linear tadi. Yang ini. Persamaan garis linear yang ini. Yang ini. Gitu. Aman nggak sampai sini? Aman bang. Aman ya berarti ya.
Nah, untuk yang tadi si siapa Raka ya, waktu pas di Plaksis ininya ya, yang di sininya ya, bener nggak? Yang waktu pas mau view calculation-nya atau pas mau calculate-nya yang dia error? Pas kalkulatnya bang. Di sininya. Nah, ada Iya banyak betul. ada banyak kemungkinan dia calculate-nya itu nggak bisa. Bisa jadi dia ininya masih belum merah. Ini kan bentuknya merah ya. Sedangkan waktu pas di set material kalian itu di sini pas material yang soil dan interface ini kalian tuh warnanya misalkan di sini warnanya warna biru, terserah kamu. Misalkan kamu buatnya misalkan buat warna hijau atau warna kuning gitu. Material kalian tuh warnanya hijau atau kuning gitu. Ini kan saya kebetulan warna biru. Tapi waktu pas di sininya di stage contraction-nya ini kalian misalkan masih warna merah. Ini diaktifin dulu, activate. Terus tuh kalau misalnya masih merah, diklik di luar dari geometrinya supaya dia warna biru. Nah, kalau udah kayak gini, itu bosan bisa dikalkulate. Bisa juga dari si initial pace-nya. Initial pace-nya coba disamain. Ini yang KO prosedur, ini stage contraction, sigma M width-nya ini 1. Ini nggak usah dirubah, pokoknya ini bawaan dari sananya, terus di oke. Bisa juga di tahap satunya. Tahap satunya ini start from pace-nya ini di initial pace. Jangan di non di initial pace. Justru kalkulatifnya ini masih dalam bentuk plastik. Pokoknya ikutin yang ini semua. Jangan lupa ininya dicentang. Ini otomatis sudah pasti kecentang. Cuman takutnya kalau misalkan nggak otomatis kecentang, kalian cek dulu. Harus dicentang. Kalau udah semua ikut sama, kita klik OK. Terus tuh yang ketiga ini atau SF1, nah start from page-nya itu di tahap sebelumnya, karena sebelumnya itu tahap 1, maka start from page-nya itu di tahap 1. Jangan pilih yang initial page, pilih yang tahap 1. Kemudian kita calculate type-nya ini kita pilih yang safety, karena kita mau melihat safety-nya, nilai safety-nya. Bahwasan di reset displacement to zero-nya ini kita klik, sama reset small square-nya kita klik. Yang bawahnya juga mengikuti, dilihat sama apa enggak. Nah, kalau udah, di select point for curve dulu, dipilih dulu titik tertinggi sama titik terendah yang mau dianalisisnya itu. Jangan dikosongin. Gitu. Contoh nih misalkan ini saya save dulu ya. Misalkan ini saya save dulu, misalkan tutorial 2. Ini udah saya save, terus saya keluar. Saya mau buka lagi. Karena biasanya dia kadang dia minta ini lagi, minta inputan lagi dia sebelum di calculate itu. Nah, misalkan kita langsung calculate ya. Nah, dia otomatis kayak gini nggak punya kamu? Oh iya bang, ada kayak gitunya kemarin. Nah, kamu sebelum ini, kamu cancel dulu. Kamu samain dulu yang kayak tadi saya bilang itu. Ininya harus dalam bentuk geometrinya itu, warna geometrinya itu harus bentuk sesuai sama yang kamu masukin di material awal. Harus diaktifin. Kalau misalkan kamu udah dalam bentuk perkuatan, ini juga harus diaktifin perkuatan kamu juga, semuanya harus diaktifin perkuatannya. Kalau udah di inisial, pace, tahap 1 sama SF1-nya kamu cek juga yang kayak saya tadi bilang. Dicekin satu-satu, disesuaiin. Nah, jangan lupa di select point curve-nya ini juga diklik lagi. Karena biasanya ketika kita keluarin si praksisnya ini, dia minta inputan ulang lagi itu. Nah, kalau misalkan kamu di sini titik puncak sama titik terendahnya ini hilang, kamu masukin lagi titik puncaknya di sini, titik terendah lereng kaki lerengnya di sini. Bahwasan nanti di update, bahwasan nanti di calculate. Kalau dia misalnya kayak gini, kamu pencetnya calculate all pace.
Nah, nanti dia bakal calculate ulang. Tapi nilainya, hasilnya tetap sama. Nah, ini tunggu aja nih. Nah, kalau udah tinggal di calculation result. Continue aja. Nah, dia masih sama. Project-nya kita lihat calculate information-nya. Safety factor-nya masih sama di 1,6 yang kayak tadi. Berarti ini masih aman. Terus sesuai lah gitu. Gitu. Jadi harus dicek dulu dia memang. Dan dia memang di tempat yang sama juga tadi. Nggak berubah gitu. Gitu, Raka. Kita ada yang mau tanyain lagi sebelum ditutup. Aman ya? Oke, kalau misalkan udah aman, mungkin terima kasih tutorial dari saya. Sekian tutorial dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat pengerjaan UAS kalian dan tetap semangat untuk mengerjakan tugas UAS Mektan ini. Mungkin saya kembalikan ke moderator Melisa. Baik, terima kasih untuk Aryodo selaku pemateri. Terima kasih banyak. Di sini kami dari divisi akademik ada sedikit hadiah untuk Rido sendiri. Sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah. Baik, terima kasih kepada Rido atas tutorial UAS Mekanika Tanah. Saya selaku moderator juga